Satu lagi nih, motherboard cakep buat yang pengen ngerakit PC baru. Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat license key Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Ini adalah Gigabyte B760 Aorus Elite AX. Jadi ceritanya seri Elite ini adalah seri motherboardnya Gigabyte yang boleh dibilang paling banyak dicari orang. Secara dia posisinya ada di tengah-tengah, bukan yang paling murah dan bukan juga yang paling mahal. Di atasnya ini yang harganya selisihnya nggak terlalu jauh, ada lagi yang namanya Pro AX. Dan itu kalau secara performance ya boleh dibilang selisihnya nggak terlalu jauh, tapi selisih harganya adalah. Karena nggak bisa dipungkiri kalau kita ini ngerakit PC dengan budget yang terbatas, maka setiap rupiah akan sangat berharga. Dengan kamu bisa menghemat di satu part, itu bisa kamu pakai duitnya untuk beli part lain yang akan lebih mendongkrak performance. Nah, untuk seri Aorus Elite ini itu ada beberapa varian. Dan yang sama persis seperti Elite AX ini ada yang namanya Elite biasa. Jadi B760 Aorus Elite doang. Ya, nggak pakai doang. Elite aja. Nggak pakai aja juga. Begitulah pokoknya ya. Nah, bedanya adalah, jadi sebenarnya dua-duanya ini motherboard yang sama. Hanya saja yang AX ini dia sudah dapat langsung dari bawaannya udah ada Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth. Jadi kalau kamu dari Pro AX ke Elite AX untuk menghemat, itu kamu lebih bisa menghemat lagi dari Elite AX beli yang versi Elite. Tapi saya kasih tahu dulu nih, zaman sekarang fitur Wi-Fi dan Bluetooth dari sebuah PC itu boleh dibilang hampir wajib. Karena sekarang ini kita sudah banyak dihadapkan pada device wireless ya. Dan kebanyakan Bluetooth. Mouse ada yang Bluetooth, terus headset juga ada yang Bluetooth, terus speaker juga ada yang Bluetooth. Dan kalau nggak ada di motherboard kamu bakal repot. Dan kalau kamu mau beli terpisah, harganya ya kurang lebih 300 ribuan juga. Jadi ya mendingan sekalian aja yang udah ada Bluetooth dan Wi-Fi-nya. Termasuk nih salah satu keuntungan yang setiap hari saya temui. Jadi untuk internetan itu memang saya masih mengandalkan kabel LAN karena memang lebih stabil, dan kalau untuk transfer data memang lebih kenceng lah ya, lebih enak, speednya tuh lebih bisa diandalkan lah. Nah, tapi dalam kasus tertentu di saat internetnya bermasalah itu saya nggak pusing karena tinggal tether dari HP udah bisa langsung connect ke PC-nya. Termasuk kayak ini akhir bulan itu internet di kantor saya udah kena FUP bre, karena saya pakai IndiHome yang memang dari dulu sampai sekarang ada FUP-nya. Jadi kayaknya ini memang nungguin ada provider lain masuk yang tanpa FUP baru ganti lah ya. Dan satu lagi, kalau kamu memang udah pakai Wi-Fi 6E di semua device yang ada di rumah atau di kantor, di mana routernya juga udah Wi-Fi 6E, itu kurang lebih udah hampir bisa menggantikan kabel LAN. Karena dengan koneksi Wi-Fi 6E tadi itu transfer data antar PC udah speednya lumayan kenceng. Walaupun belum sestabil LAN 1 gigabit, tapi at least secara speednya udah lumayan kenceng sih hitungannya. Dan kamu bisa membuat setup yang rapi tanpa kabel. Tapi apakah cuma itu kelebihan dari Gigabyte B760 Aorus Elite AX ini? Yang pasti secara umum motherboard ini dirilis dalam dua varian. Yang pertama DDR4 dan yang kedua adalah DDR5. Dan saran saya nih, kalau kamu ngerakit PC baru, ya sekalian aja yang DDR5. Karena selisih harga motherboardnya udah nggak terlalu jauh. Dan secara harga RAM DDR5 juga udah turun banget. Jadi saat video ini dibuat, kalau kamu punya budget 1,5 juta untuk cari RAM, itu udah bisa dapat 16 GB DDR5. Ini hampir sama seperti harga RAM DDR4 16 GB tahun lalu yang 3600 MHz kalau nggak salah, harganya masih sekitar 1,5 jutaan. Dan sekarang udah bisa dapat yang DDR5. Ditambah lagi DDR4 udah tinggal menunggu waktu karena CPU dan motherboard terbaru nantinya itu udah hampir bisa dipastikan akan support DDR5 semuanya. AMD udah jelas DDR5 doang. Intel udah bikin DDR4 dan DDR5, dan kayaknya sih nanti yang generasi selanjutnya udah pasti akan DDR5 doang. Ditambah lagi secara performance juga cukup bisa dirasakan, terutama kalau main game itu di bagian low FPS-nya. Jadi dengan upgrade RAM ke yang lebih kencang, itu sensasi stuttering itu akan semakin hilang. Secara fisik, Gigabyte B760 Aorus Elite AX ini terlihat gagah.
Temanya full black dengan sedikit pemanis dark gray tanpa ada gangguan warna lain. Dan ini sangat cocok buat kamu yang memang pengen bikin build dengan warna full hitam semua. Heatsink yang terpasang di motherboard ini juga terlihat cukup mumpuni. Dari VRM dan MOSFET heatsink yang terlihat solid banget, heatsink NVMe utama, sampai heatsink chipset yang terlihat seperti menyatu dengan heatsink kedua slot NVMe yang ada di bawah. Jadi kalau kamu berencana pakai NVMe Gen 4 di semua slot motherboard ini, tenang aja karena semuanya bakal kebagian heatsink. Soalnya NVMe Gen 4 kalau pas lagi full load, temperaturnya tinggi banget bre. Pemasangan SSD-nya pun gampang banget dengan adanya fitur M.2 Easy Latch Plus dari Gigabyte. Motherboard ini punya form factor ATX, jadi jangan sampai salah beli ya. Karena kalau sampai kamu beli motherboard yang kegedean dan nggak cukup masuk casing, bakal repot. Tapi kalau memang kamu butuh yang ukurannya agak kecil, ada juga versi micro yang namanya B760M Aorus Elite AX. Ada M-nya, jangan sampai salah. Secara spesifikasi, motherboard ini mensupport semua Intel CPU Gen 12 dan 13. Dan yang asik, bahkan sampai Core i9 13900KS aja udah disupport dari versi BIOS F1 bawaan motherboardnya. Walaupun begitu, saat video ini dibuat, udah ada dua versi BIOS update, di mana keduanya memperbaiki, salah satunya adalah stability dari RAM. Jadi kalau kamu beli motherboard ini, nggak ada salahnya update dulu BIOS-nya sebelum kamu pakai. Untuk RAM dia support DDR5 4 DIMM dual channel dengan maksimum capacity 192GB dengan clock maksimum 7600 MHz overclock. Kemudian kalau CPU kamu punya onboard graphic, di sini kita dikasih satu HDMI port 2.0, satu DP 1.2 yang support maksimum resolution 4096x2160 at 60Hz. Sedangkan buat kamu yang pakai dedicated GPU, kita dikasih 3 slot PCI Express x16, di mana slot utama support Gen 4 yang jalan full x16, sedangkan 2 slot lainnya hanya Gen 3 yang jalan 1 lane doang. Jadi untuk urusan grafis kayaknya nggak perlu multi GPU deh ya. Mending satu aja yang powerful dan dipasang di slot utama. Untuk storage juga udah mantap banget, kita dikasih 3 slot M.2 yang ketiganya udah PCI Express Gen 4, cuma di sini tidak ada keterangan support M.2 SATA. Di motherboard block diagramnya nggak ada keterangan dan diperkuat juga di manual booknya. M.2 SATA-nya disilang semua. Jadi hati-hati buat kamu yang pakai M.2 SATA, kayaknya nggak bakal bisa dipakai di motherboard ini. Cuma kalau masih butuh SATA, kita masih dikasih 4 port SATA konvensional 6 GB per second. Urusan audio juga komplit banget. Motherboard ini menggunakan Realtek audio codec yang support 2, 4, 5.1, dan 7.1 channel lewat audio jack, serta support SPDIF out. Networking juga udah oke banget, kita dikasih satu LAN port 2,5 GB, Wi-Fi 6E tri-band 2,4, 5, dan 6 GHz, serta Bluetooth 5.3. Sekarang untuk USB, di I/O back panel kita dikasih 4 USB 2, 1 USB-C 10 GB, 1 USB-A 10 GB yang warna merah, serta 4 USB-C 5 GB yang warna biru. Cuma cukup disayangkan tidak ada port USB 3.2 Gen 2x2 yang punya bandwidth 20 GB per second. Tidak adanya port Thunderbolt masih nggak jadi masalah karena kemarin saya baru tahu bahwa Thunderbolt walaupun bandwidthnya 40 GB, tapi untuk storage device USB dia hanya support maksimum 10 GB per second. Jadi walaupun kamu punya SSD eksternal 20 GB, pakai Thunderbolt kemungkinan besar cuma bisa jalan separuh. Selengkapnya bisa tonton di video yang ini. Sedangkan untuk front panelnya, kita dikasih satu port USB-C 10 GB, 2 USB-A 10 GB, dan 4 USB 2. Pokoknya komplit banget deh. Dan kalau udah kepasang di PC, kira-kira kayak gini nih. Oke, motherboardnya udah terpasang. Ini temanya serba hitam semuanya. Ya sayangnya sih heatsinknya nggak hitam. Dan ini terpasang di sebuah casing yang dari FSP coy. FSP bikin casing ternyata. Menarik juga. Dan ada satu lagi hal yang menarik dari FSP yang terpasang di sini. Ini power supply-nya adalah FSP Hydro K Pro. Dan ini di bungkusnya tertulis dia adalah power supply ATX 3.0 tapi nggak punya colokan 12 volt high power. Kok bisa? Apanya yang 3.0? Kita akan bahas di video yang terpisah. Tapi yang pasti kalau kamu tertarik dengan motherboardnya yang bisa matching lah sama PC kamu yang serba hitam, kamu langsung cek aja di Tokopedia. Udah banyak yang jual bre.
Kita ketemu lagi di video yang lain.